Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, kitab Zammil Jah wa Riya wa Ilajuha wa Fadilatul Khumul wa nahwi dhalik. Kitab celaan terhadap kedudukan dan riya dan obat untuk keduanya, dan keutamaan khumul. Khumul itu artinya tidak terkenal ya, dan sebagainya. Kata beliau, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya wasyahwah al-khafiyyah. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku itu riya dan syahwat yang tersembunyi. Kata beliau, wa hadhihi syahwah al-khafiyyah yujizu anil wuquf ala ghawailiha kibarul ulama. Syahwat yang tersembunyi ini, Pak, apa sih syahwat yang tersembunyi? Itu cinta, ketenaran, kedudukan. Para ulama besar pun juga sulit sekali ya untuk menghadapinya. Fadlan an amatil ibad, apalagi orang-orang awam. Artinya para ulama besar aja, Pak, untuk membersihkan diri dari menyukai ketenaran ya, susah sekali. Wa innama yubtala biha al-ulama wal-ubbad al-mushammirun an saqil jid bisuluki sabilil akhirah. Karena cinta ketenaran, cinta kedudukan, syahwat yang tersembunyi seperti ini, ternyata para ulama dan para ahli ibadah pun juga diuji dengannya. Karena manusia itu, Pak, memang punya sifat apa? Senang dikenal, senang dipuji. Itu sifat atau karakter dasar manusia seperti itu ya. Makanya untuk betul-betul bisa menjadikan hati kita ini tidak suka ketenaran, nggak suka kehormatan, berat sekali ya. Karena sudah pernah saya sebutkan, Pak, bahwa dihormati orang itu manis ya, kedudukan itu manis. Kenapa? Karena dihormati orang, dilayani orang, enak. Fa innahum lamma qaharu nufusahum wa fatamuha 'ani syahawati wa hamaluha bil qahri 'ala asbabil ibadat lam tatma' fil ma'asi adh-dhahirah al-waqi'ah 'ala al-jawarih. Para ulama, para ahli ibadah, ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk ya mengalahkan hawa nafsunya dan menahan syahwatnya dan
berusaha memaksa jiwa dan hawa nafsunya untuk melakukan ibadah. Lam tatma' fil ma'asi al-zahirah. Dengan cara itulah jiwa mereka menjadi apa, Pak? Tidak tamak untuk berbuat maksiat. Dia nggak suka berbuat maksiat. Al-waqi'ah ala jawarih, terutama maksiat badan. Iya. Fastarahat ila tadhahuri bil ilmi wal amal. Wa wujidat makhlasan min syiddatil mujahadati fi ladzatil qabul indal khalqi. Dia istirahat dari maksiat badan, Pak. Tapi dia belum bisa istirahat dari maksiat hati. Iya. Apa itu? Ingin kelihatan kalau dirinya berilmu. Kalau ingin kelihatan kalau dirinya banyak amal. Ini maksiat hati ini, Pak. Makanya seorang ahli ibadah, seorang yang Masya Allah ya, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, yang paling sulit itu, Pak, adalah membersihkan hati itu, Pak. Mungkin banyak orang yang mampu untuk meninggalkan maksiat-maksiat badan, Pak. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan. Tapi untuk menghindar dari maksiat hati ini, ya Allah, berat banget. Kenapa? Karena maksiat hati ini tadi, Pak, ya, berupa kesombongan, berupa ria, ingin dipuji orang, ujub, merasa ya bangga dengan kelebihan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa mujidat makhlasan min syiddatil mujahadah fi ladzatil qabul indal khalqi. Dan dia ketika dia menemukan jalan selamat dari maksiat dengan cara mujahadah, berjihad melawan hawa nafsunya, tapi dia merasa lezat saat ia diterima oleh makhluk dan dihormati oleh orang-orang. Wah, si fulan alim, si fulan Masya Allah orangnya sabar, Masya Allah fulan orangnya ahli ibadah, dan yang lainnya. Di situ dia akan merasakan kelezatan. Wa nadharuhum ilaiha bi'ainil waqar wa ta'zim. Dan orang-orang akan memandang dia dengan pandangan penghormatan, pengagungan, Masya Allah. Fa'asabatin nafsa min dzalika ladzah 'azimah. Nah, saat kita dihormati orang, ya, orang-orang pun kemudian memuliakan kita, apa yang terjadi? Kata beliau, jiwa kita itu akan merasakan kelezatan. Lezat dia dihormati orang, dilayani orang, dan yang lainnya. Fahtaqarat fiha tarkul ma'asi, sehingga dengan cara ketika dia lezat dihormati orang, menjadi mudah juga dia tinggalkan maksiat badan itu. Tapi dia tidak sadar kalau dia jatuh kepada maksiat apa? Maksiat hati, saudaraku. Fa ahaduhum yadhunnu annahu mukhlisun lillah. Salah seorang di antara mereka, dia merasa saya sudah ikhlas. Iya. Dia merasa saya ikhlas ini. Waqad uthbita fi diwanil munafiqin, tapi ternyata dia masih dalam kategori orang munafik. Iya. Kenapa? Yaitu maksiat hati ini terkadang nggak terasa loh, Pak. Kita ria, ingin dipuji orang kalau kita ini banyak amal solehnya. Misalnya ibu-ibu yang jadi panitia kajian, ya, karena merasa sudah banyak jasanya. Kadang kita itu punya nggak kerasa gitu loh, ada rasa ujub di hati gitu loh, atau ingin
diakui jasa-jasanya misalnya. Subhanallah. Wa hadhihi makidatun 'azimah la yaslamu minha illa al-muqarrabun. Dan ini sebuah makar iblis yang besar. Tidak ada yang selamat dari makar ini kecuali orang-orang yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita selalu introspeksi hati kita ini, Pak. Periksa lagi. Iya. Karena tadi kita senang dipuji, senang dihormati orang. Senang kalau orang itu memuliakan kita. Siapa sih yang ingin dihinakan? Saya yakin gak ada di antara kita yang dihinakan orang, ya kan? Ya, siapa sih di antara kita yang ingin dicaci maki orang, Pak? Siapa sih di antara kita yang ingin dijelek-jelekan, Pak? Ada enggak? Di antara kita yang ingin dijelek-jelekan, Pak? Enggak ada kan? Karena kita enggak mau dicaci, enggak mau dihina, enggak mau, pasti kita akan mencari kebalikannya dong, ya enggak? Ya, seringnya begitu. Ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, ingin dimuliakan orang. Dan kita tidak sadar sebetulnya itu pintu penyakit hati. Ikhwat Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernah saya sampaikan di sini ya, perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwa bagi orang yang berakal sebetulnya kalau dia berpikir dengan cermat, cacian, makian orang itu lebih bermanfaat buat dirinya daripada pujian. Dihina orang itu lebih bermanfaat daripada dimuliakan orang. Kenapa, Pak? Karena dengan kita dicaci, dimaki, dihinakan orang, kita jadi tawadhu. Kita jadi apa? Tawadhu. Yang tadinya mau sombong nggak jadi tuh, Pak. Tadinya kita mau bangga diri gara-gara dihina, jadi ciut lagi tuh, Pak. Jadi selamat kita tuh hati kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita dipuji-puji terus, bayangkan, Pak, kalau antum dipuji-puji terus, itu lama-lama bajunya pada sobek, Pak. Iya, udah kayak sampai ke awang-awang. Terus setan menghiaskan, jangan kamu sudah jadi waris 10 ini. Udah hebat kedudukan kamu. Kalau memandang diri kita tinggi, Pak, itu saja sudah bahaya, Pak. Ini sudah jadi penyakit di hati kita yang bisa membinasakan kita. Kita terkena ujub. Lama-lama kemudian menghinakan orang, meremehkan orang. Sombong jadinya. La haula wala quwata illa billah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walidzalika qila akhiru ma yakhruju min ru'usis siddiqin hubbur riyasah. Oleh karena itu dikatakan bahwa penyakit yang terakhir yang keluar dari hati orang-orang yang siddiq adalah cinta kedudukan. Cinta apa? Kedudukan. Jadi ustadz kedudukan bukan, Pak? Kedudukan, Pak. Dihormati orang, dieluk-elukkan orang. Ya. Itu Masya Allah berat itu, Pak. Wallahi berat. Biasa dihormati gimana sih? Kayak bintang film biasa terkenal, tersohor. Biasa orang kalau datang ke suatu desa, wah ibu-ibu pada apa? Yang lagi masak aja berhenti masak. Iya. Biasa dihormati itu enak, Pak, nikmat. Tapi masalahnya penyakit Allah. Wa idza kana dzalika huwa ad-da'ud dafin alladhi huwa a'zamu shabaqatin lisyayatin wajaba syarhul qaul fi sababihi wa haqiqatihi wa aqsamihi.
Karena kata beliau ini penyakit yang sangat tersembunyi dan merupakan jaring-jaring setan yang sangat luar biasa. Maka kita harus menjelaskan sebabnya, hakikat dan macam-macamnya. Iya. Kata beliau, "I'lam anna aslal jah huwa hubbu intishari as-sayt wal ishtihar." Ketahuilah bahwa kedudukan itu hakikatnya adalah merasa suka kalau namanya tenar, masyhur, dikenal orang. Ya. Wadzalika khatarun azim, dan ini sebetulnya bahaya besar kata beliau. Wassalamatu fil khumul, karena keselamatan itu kata beliau sebetulnya pada hakikatnya fil khumul. Itu khumul itu artinya nggak terkenal gitu. Keselamatan itu saat kita nggak terkenal, nggak suka untuk dipuji orang, nggak suka untuk dikenal orang. Wa ahlul khairi lam yaqsudu syuhrah, orang-orang yang hatinya dia dipenuhi kebaikan, Pak, dia pasti tidak akan menyukai terkenal. Ya, orang yang hatinya banyak kebaikannya biasanya dia tidak ingin terkenal, Pak. Gak mau dikenal orang, gak mau. Kalau kita masih pengen dikenal orang, berarti ya hati kita masih banyak penyakitnya nih, Pak. Iya. Walam yata'arradu laha wala li asbabiha. Nah, orang-orang yang hatinya dipenuhi kebaikan itu, Pak, dia tidak ingin terkenal. Bahkan dia pun tidak berusaha untuk dirinya terkenal. Tidak pula dia mencari sebab-sebab untuk dirinya terkenal. Nggak kayak kita. Kita berusaha terkenal. Gimana caranya terkenal? Bahkan mencari berbagai macam sebab supaya kita terkenal. Ya. Fa in waqa'at min qibalillahi ta'ala farru anha wa kanu yu'thiruna al-khumul. Kalau ternyata qadarullah mereka terkenal, mereka malah lari. Dan mereka lebih suka untuk khumul, tidak dikenal orang. Kama ruwiya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu kharaja min manzilihi fatabi'ahu jama'atun faltafata ilaihim wa qala ala ma tatba'uni fa wallahi law 'alimtum ma ughliqu alaihi bi babi mattaba'ani minkum rajulan. Sebuah contoh, di sini beliau memberikan sebuah contoh bagaimana salafus saleh ya, Pak ya, yang tidak suka ketenaran. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah beliau keluar dari rumahnya. Rupanya ia diikuti orang-orang, Pak, di belakang. Lalu Ibnu Mas'ud menengok kepada mereka dan berkata, "Ada apa kalian mengikuti aku? Demi Allah, kalau kalian mengetahui bagaimana aibku, tidak ada di antara kalian yang akan mau mengikuti aku." Subhanallah. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain Ibnu Mas'ud berkata begini, "Irji'u fa innahu zillah littabi wa fitnah lil matbu." Pergi kalian, pergi. Karena ini bisa jadi kehinaan bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Masya Allah, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. Padahal beliau pantas tidak untuk dihormati, pantas banget, beliau ulama, beliau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk 40 orang yang pertama kali masuk Islam, beliau masuk muhajirin yang dipuji oleh Allah dan sudah dinyatakan keridhaannya oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi lihat, ketika Abdullah bin Mas'ud keluar rumah lalu diikuti orang-orang, Abdullah bin Mas'ud malah berkata, "Kenapa kalian ikuti aku? Pergi kalian, pergi."
Ya, kalau kalian mengetahui bagaimana aibku, kalian tidak akan pernah mengikuti aku. Subhanallah. Ini ya, beliau tidak suka dengan ketenaran, dihormati orang, tidak berharap dihormati orang. Wa kana Abul Aliyah rahimahullah idza jalasa ilaihi aksar min arba'ah qala. Abul Aliyah, Bapak pernah mendengar Abul Aliyah? Ini ulama tabi'in, seorang ahli tafsir, Abul Aliyah Ar-Riyahi. Beliau kalau duduk, ya, lalu kemudian orang-orang pada duduk di dekatnya, lebih dari 4 orang, beliau langsung pergi, nggak mau dia, nggak mau tenar, maksudnya. Wa kana Khalid ibn Ma'dan idza 'azumat halqatu qama wa ansarafa karahat asy-syuhrah. Khalid bin Ma'dan, kalau ternyata majlis taklimnya malah banyak banget yang hadir, pergi beliau. Enggak mau, takut masyhur. Kalau kita kan enggak, Pak. Kalau kita terkadang kalau yang hadir banyak, wah, seneng. Kalau yang hadir dikit, ya dikit. Ya. Ini pernah dulu, kalau nggak salah Sufyan bin Uyainah, beliau berkata kepada gurunya, hai guruku, aku punya majelis ta'lim di setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, hatiku merasa senang rasanya. Kalau yang hadir dikit, hatiku kok sedih ya, kenapa ya? Kata gurunya, hai anakku, itu majlis yang tidak baik, mendingan kamu tinggalkan saja. Semenjak itu aku tidak lagi ngajar di situ. Saking takutnya terkenal, Pak, subhanallah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Berkata Az-Zuhri, ma ra'ayna zuhda fi syai'in aqallu minhu fir riyasah. Wa nara rajul yadhhabu fil mat'am wal mashrab wal mal. Fa idza nuzi'a riyasah hama 'alaiha wa 'ada. Kami belum pernah melihat zuhud yang paling sulit dari cinta kedudukan. Zuhud yang paling sulit adalah zuhud terhadap kedudukan. Kita lihat ada orang yang zuhud, Pak, terhadap makan, minum, harta, zuhud dia. Tapi kalau kedudukannya disaingi, panas. Ya, bahkan memusuhi. Subhanallah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mengatakan di sini, ternyata zuhud yang paling sulit itu, zuhud yang paling berat itu adalah zuhud terhadap apa? Kedudukan, Pak. Ya. Qala rajulun li Bishr al-Hafi awsini. Faqala akhmil dhikrak wa tayyib mat'anak. Wa qala la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu fid dunya an ya'rifahun nas. Berkata seorang laki-laki kepada Bishr al-Hafi, tolong berikan aku wasiat dong. Apa kata Bishr al-Hafi? Akhmil dzikrak, usahakan kamu tidak terkenal. Wa tayyib mat'amak, dan usahakan makananmu halal semuanya. Ia berkata, seseorang tidak akan merasakan manisnya akhirat. Ya, orang tidak akan merasakan manisnya akhirat orang yang masih suka untuk dikenal oleh manusia. Demikian ya, akhi. Jadi salafus saleh itu berusaha lari dari ketenaran, Pak. Tapi subhanallah ya, karena memang mereka jujur, gak mau tenar, Allah yang tenarkan. Ya. Sampai hari ini nama mereka terus disebut orang. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama sebelumnya juga.
Padahal mereka orang-orang yang jujur, mereka nggak suka ketenaran, mereka nggak suka kedudukan. Kejujuran itulah yang menyebabkan Allah pun harumkan nama mereka. Nggak kayak kita. Kalau kita berusaha nyari ketenaran, ya akhirnya kayak apa Pak? Kayak asap. Tahu nggak asap? Kalau antum lagi ngebakar kayu tuh Pak, asapnya membumbung tinggi nggak? Membumbung. Terus lama-lama asapnya gimana Pak? Hah? Hilang. Sisanya apa? Bau yang nggak enak. Nah, seperti itulah kata Ibnu Rajab permisalan orang yang ria. Orang yang mencari ketenaran di awal-awal membumbung Pak tinggi. Oh, Masya Allah. Lama-lama hilang. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka terwiya fi sahih Muslim anna Umar ibn Sa'd intalaqa ila abihi Sa'd wa huwa fi ghanamin lahu kharijan 'anil Madinah. Dan diriwayatkan dalam sahih Muslim bahwa Umar bin Sa'ad pergi kepada ayahnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ayahnya berada di pedesaan. Ya. Falamma ra'ahu qala a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Ketika ayahnya melihat seseorang datang, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku berlindung kepada Allah dari keburukan penunggang kuda ini. Ya, ini sunnahnya begitu Pak ya. Berarti kalau kita sedang sendirian misalnya, terus tiba-tiba ada orang yang mencurigakan datang, maka sunnahnya kita berlindung dengan mengatakan a'udzubillah min syarri hadza. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang ini. Iya. Atau antum misalnya lagi berada di tempat sepi sendirian, atau ada orang datang kayaknya gelagatnya nggak bagus ini. Ya bagusnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa seperti itu. Falamma ata, ketika orang itu sudah dekat, rupanya itu anaknya. Qala ya abati aturidu an takuna a'rabiyan fi ghanamik wan nasu yatanaza'una fil mulki bil Madinah. Lalu anaknya berkata kepada ayahnya itu Sa'ad, hai ayahku, kok kamu lebih senang ya jadi orang Arab Badui di pedesaan, sementara orang-orang lagi berebut kekuasaan itu di kota. Fadaraba Sa'ad sadrahu wa qala uskut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menepuk dada anaknya sambil berkata, diam kamu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiy. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya dan tersembunyi. Masya Allah. Di sini sahih, ya, dari kalam Muslim di nomor 2965. Lihat Nabi mengatakan Allah cinta kepada siapa? Hamba yang bertakwa. Yang kedua apa? Al-Ghani, yang kaya hati. Kaya hati itu maksudnya gimana? Nggak tamak. Kaya hati itu artinya selalu merasa cukup dengan yang ada. Al-Khafi artinya apa? Yang tersembunyi. Maksudnya gimana yang tersembunyi itu? Artinya dia nggak mau terkenal, nggak mau dikenal orang. Ternyata ini sifat yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aghbata awliya'i indi la mu'minun khafiful hadi dhu hadzin minas salah ahsana ibadata rabbih
wa ata'ahu fis sirri wa kana ghamidan fin nasi la yusharu ilaihi bil asabi'i. Wa kana rizquhu kafafan wa sabara ala dhalik thumma naqara bi yadihi faqala ujjilat maniyatuhu qallat bawaqihi qallat turathuhu hadithun hasan. Namun hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani rahimahullah. Sesungguhnya wali-waliku yang paling aku sukai adalah seorang mukmin, ya, yang ringan dosanya. Dia betul-betul memperhatikan sholatnya, memperbagus ibadah kepada Rabb-nya, menaati Allah di saat sendirian. Dia tidak terkenal pada manusia, tidak juga diacungkan jempol kepadanya. Rezekinya juga cukup, ya, tidak berlebih, dan ia sabar di atas itu. Kemudian beliau pun, ya, mengetuk dengan tangannya dan bersabda, telah dipercepat kematiannya, sedikit orang yang menangisinya dan sedikit warisannya. Menurut penulis buku ini, hadis ini hasan. Tapi Syekh Albani rahimahullah menyatakan hadis ini dhaif. Ya. Namun secara makna betul. Secara makna betul. Ya. Artinya orang ini tidak mau terkenal, maunya dikenal oleh Allah saja. Kalau dikenal sama orang, nggak penting bagi dia. Dia betul-betul memperhatikan sholatnya, memperbagus ibadahnya. Dia betul-betul, Masya Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti ini, subhanallah, ya, semakna dengan hadis yang kita sebutkan tadi yang di atas. Itu dalam riwayat Muslim, ya, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, yang kaya hati dan tersembunyi, ya. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yusi ashabah fayaqul kunu yanabi'al ilm masabihal huda ahlasal buyut surujul laili jududul qulub khalqanis siyab tu'rafuna fis sama wa tukhfauna ala ahli al-ard. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, mewasiati, ya, teman-temannya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jadilah kalian mata airnya ilmu, lampu-lampu hidayah yang senantiasa berada di rumah, pelita-pelita di waktu malam. Hatinya selalu diperbaharui, walaupun bajunya sudah usang dan lap. Dikenal oleh penduduk langit, namun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Masya Allah, nasihat Mas'ud luar biasa, Pak. Beliau mengatakan, jadilah kalian mata air ilmu. Artinya betul-betul kuat dan dalam keilmuannya. Pelita petunjuk hidayah, artinya yang menerangi manusia, sehingga manusia bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Manusia tahu ini halal dan haram. Manusia tahu ini jalan menuju surga, menuju ke neraka. Ahlasul buyut artinya yang selalu banyak di rumah untuk memperbaiki diri, beribadah, bertakwa. Surjul lail, pelita di waktu malam, artinya dia menghidupkan malamnya untuk ibadah, sholat tahajud dan yang lainnya. Judadul qulub, artinya hatinya selalu diperbaharui, Pak, keimanannya dengan istighfar, mohon ampun,
Khalqanus siyab, tapi bajunya ya nggak bagus. Iya, memang para salafus soleh dulu begitu Pak. Bajunya kasar, nggak bagus, tapi hatinya lembut banget. Kalau kita bajunya bagus dan lembut, tapi hatinya kasar dan keras. Iya, A'udzubillah. Dan sampai seperti itu tentunya saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tu'rafuna fis sama. Terkenal di penduduk langit. Dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikatnya. Dan tidak dikenal oleh penduduk bumi, Masya Allah. Iya. Makanya terkenal yang harusnya kita cari itu ini Pak. Terkenal oleh penduduk langit. Kalau terkenal di bumi itu nggak penting. Orang nggak kenal kita itu nggak masalah. Iya. Pernah ya disebutkan seseorang kepada Umar. Ternyata Umar tidak mengenal dia. Apa kata Umar? La yadurruhu adamu ma'rifati Umar. Tidak membahayakan dia tidak dikenal oleh Umar. Yang penting dia dikenal oleh Robnya Umar. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fa'in qila, lalu beliau berkata, bila ada yang berkata, hadza fihi fadilatul khumul wa dhammu syuhrah. Wa ayu syuhratin aktsar min syuhratil anbiya wa a'immatul ulama. Asar-asar tadi dan hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang keutamaan tidak terkenal dan tercelaknya terkenal. Lalu bukankah para nabi juga terkenal? Bukankah para ulama dan para imam banyak yang terkenal? Qulna al-madmum talabul insan asyuhrah. Maka kita jawab, kata beliau, yang tercela itu seorang insan mencari ketenaran. Artinya dia pengen tenar gitu loh. Dan mencari sebab-sebabnya. Adapun kalau dia nggak mencari ketenaran dan ternyata ditenarkan oleh Allah, ya itu di luar kemampuan kita, Pak. Yang terpenting kita jujur kepada Allah bahwa kita tidak suka apa? Ketenaran. Iya. Wa amma wujuduha min jihatillahi ta'ala min ghairi talabil insan falaysa bimadmum. Adapun kalau tenar itu Allah yang mentenarkan, padahal dia berusaha untuk lari dari ketenaran. Dia pun tidak mencari sebab-sebab untuk tenar. Seperti ini tidak tercela. Seperti ini tidak apa? Tercela. Ghairu anna wujudaha fitnah 'ala du'afa. Namun kata beliau, ketenaran itu bisa menjadi fitnah buat orang yang lemah hatinya. Fa inna misla ad-dha'if kal ghariq al-qalil as-sin'a fi sibahah. Orang yang lemah itu seperti orang yang tenggelam dan nggak bisa berenang. Ya. Idza ta'allaqa bihi ahadun ghariqa wa gharraqahu. Kalau dia megang orang supaya dia dirinya selamat, yang dipegang ikut tenggelam juga. Fa amassa bi an-nahrir. Adapun orang yang berenang hebat, jago berenangnya, fa in ta'allaqal ghurqa bihi sababun linajatihim wa khalasihim. Kalau dia menyelamatkan orang yang tenggelam, insya Allah yang tenggelam itu bisa selamat biiznillah. Maksudnya, Pak, bahwa ketenaran itu, Pak, ya fitnah buat orang-orang yang hatinya lemah. Kalau hatinya lemah, banyak penyakitnya, cinta dunianya kuat, khalas sudah. Tapi kalau hatinya kuat, takwanya luar biasa kepada Allah, mudah bagi dia untuk menepis itu semuanya.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, jadi ya kita berusaha jangan sampai punya sifat cinta ketenaran. Karena di zaman sekarang ini Pak, buat tenar tuh Masya Allah. Kita nih yang suka ceramah, disuting sama video, ya, waduh Pak, jadi tenar Pak, benar. Iya. Tapi antum jangan menyangka loh Pak, mereka ustadz-ustadz yang tidak terkenal itu, ya, tidak punya kedudukan di sisi Allah ya akhi. Bisa jadi mereka kedudukannya lebih tinggi Pak daripada ustadz-ustadz yang terkenal tuh Pak. Iya. Terkenal itu sekali lagi akhi fitnah, ujian, cobaan. Faslun wa'lam annal jaha wal mala huma ruknad dunya. Kemudian beliau membawakan pasal baru, tapi masih tentang masalah kedudukan. Ketahuilah bahwa kedudukan dan harta adalah dua rukun dunia, dua pondasi dunia. Wa ma'nal mal mulkul a'yan al-muntafa' biha, wa ma'nal jah mulkul qulub al-matlub ta'zimuha wa ta'atuha wa tasarruf fiha. Yang dimaksud dengan harta yaitu benda-benda yang bisa diambil manfaatnya, kayak duit dan benda-benda yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan kedudukan yaitu penghormatan manusia dan ditaati orang, ya, dan dia punya kekuasaan. Itu dia yang dimaksud dengan kedudukan. Jadi ketua DKM kedudukan bukan Pak? Kedudukan, dihormati sama orang yang ada di masjid. Wah ini ketua DKM-nya nih. Iya. Antum jadi manajer di perusahaan, kedudukan bukan Pak? Kedudukan. Direktur, wah Masya Allah, dihormati. Faljah wa qiyamul manzilah fi qulubin nas. Kedudukan itu ya adalah qiyamul manzilah fi qulubin nas, yaitu tegaknya kedudukan di hati manusia sehingga manusia menghormati dia. Itu kedudukan. Wa huwa i'tiqadul qulub na'tan min nu'util kamal fi hadzal syakhs. Di mana orang ketika menghormati orang ini Pak, dia mau memandang dengan pandangan yang sempurna Pak. Antum kalau ngelihat seorang ustadz, ana yakin antum merasa ustadz ini sempurna. Ustadz ini Masya Allah hebat, mantap. Iya. Apalagi kalau udah antum sudah ngepen banget sama ustadz itu. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imma an ilmin au ibadah, au nasabin au quwwah, au husni suratin au ghairi dzalik. Nah, apa dihormati orang, dimuliakan orang itu sebabnya banyak. Bisa jadi karena keilmuannya yang luar biasa, atau ibadahnya yang hebat sehingga dihormati orang, atau nasabnya yang mulia. Oh Masya Allah, keturunan bangsawan, apalagi itu keturunan Nabi. Atau karena kekuatan badannya yang hebat sehingga orang menghormati dia. Atau karena ganteng dan cantiknya Pak, rupanya yang luar biasa ganteng dan cantik sehingga orang pun menghormati dia, bisa jadi. Au ghairi dzalik, atau sebab-sebab yang lainnya mimma ya'taqiduhun nas kamalan, di mana orang-orang meyakini itu sebagai sebuah kesempurnaan bagi seseorang. Fa bi qadri ma ya'taqidun lahum min dzalik tud'inu qulubuhum li ta'atih. Sesuai dengan penghormatan manusia di hati mereka, biasanya manusia akan semakin taat kepada orang yang dia hormati itu Pak. Dia akan memujinya,
dia akan melayaninya, dia akan mengistimewakannya. Nah ini Pak, yang manis tuh ini. Ya, kalau antum sebagai seorang gubernur atau jangan jauh-jauh lah, jadi camat gitu Pak. Ya, orang akan menghormati antum, masya Allah. Antum datang langsung dilayani orang. Kira-kira enak nggak Pak digituin Pak? Enak Pak, manis Pak. Iya, manis kayak gituan. Fahadha yubayyin anna al-jah mahbubun bit-tab'. Maka ini semua menjelaskan bahwa kedudukan itu disukai oleh tabiat manusia. Manusia suka kepada kedudukan. Wa annahu ablaq min hubbil mal. Bahkan manusia lebih suka kepada kedudukan daripada harta. Li'anna al-mal la yata'allaq li gharadin bi'ainihi bal li kaunihi wasilah ilal mahbubat. Karena harta itu tidak berhubungan dengan tujuan secara zatnya, tapi harta hanya sebatas wasilah saja untuk mencapai yang disukai. Ya. Untuk mencapai kedudukan kan butuh duit, ya nggak Pak? Zaman sekarang kayak gitu. Antum mencalonkan diri jadi apa? Bupati misalnya. Butuh fulus. Kalau nggak punya fulus nggak bisa. Kenapa orang sekarang Pak berlomba-lomba pada mencalonkan diri? Tadi Pak, karena kedudukan masalahnya. Kalau punya kedudukan kan masya Allah. Tadi Pak sudah kita sebutkan, dihormati orang, dihargai orang, dilayani orang. Dan itu manis, enak. Subhanallah. Kata beliau, wa'lam anna minal jah ma yuhmad wa ma yuzam. Ketahuilah, kedudukan itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kedudukan, ya, ada yang terpuji, ada yang apa? Tercela. Lianna minal ma'lum annahu la budda lil insan min malin li daruratil mat'am wal malbas wa nahwihima. Fakadzalika la budda lahu min jahin li daruratil ma'isyah ma'al khalqi. Sebagaimana halnya harta. Kita butuh harta untuk makan, untuk beli pakaian yang sifatnya primer. Demikian pula kata beliau kedudukan. Ya, ada yang sifatnya darurat, harus untuk menjalankan dan melangsungkan kehidupan makhluk. Li'anna al-insan la yakhlu min al-hajah ila sultanin yahrisuhu wa rafiqun yu'inuhu. Karena yang namanya insan, ya manusia semua pasti butuh seorang pemimpin, Pak. Bayangkan kalau nggak ada pemimpin, bisa kacau, Pak. Tapi dengan adanya pemimpin, semua jadi apa? Ya, dirapihkan permasalahan. Semua selesai permasalahan. Wa rafiqun yu'inuhu wa khadimun yakhdimuhu. Dia butuh teman untuk membantunya. Dia butuh pembantu untuk membantu dirinya. Fa hubbu dzalika laisa bimadmum. Maka mencintai itu semuanya tidaklah tercela. Iya. Li'anna al-jah wasilah ilal aghrab kalmal. Karena kata beliau, kedudukan itu sendiri memang wasilah menuju tujuan mulia tersebut, sama dengan harta. Wa tahqiqu fi hadhihi alla yakuna al-mal wal jah mahbubaini li a'yanihima. Dan ingat, mencintai harta dan kedudukan ini bukan jangan sampai jadi tujuan. Tapi mencintai harta dan tujuan dan kedudukan itu hanya sebagai wasilah aja. Yang bahaya itu Pak, kalau jadikan sebagai apa? Tujuan. Ya. Kalau orang dijadikan harta tujuan, pasti dia akan menghalalkan segala cara. Orang kalau ingin mendapatkan kedudukan dan kedudukan jadi tujuan, Pak, dia tidak peduli halal dan haram, sudah. Sikat sana, sikut sini, nggak peduli. Kawan terkadang menjadi lawan, lawan bisa menjadi apa?
kawan. Kenapa? Itu karena kedudukan itu menjadi tujuan dia. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa mata talabal insan qiyama jahi li ajli sifatin muttasif biha li gharadin sahih. Kalaulah seorang insan ya mencari kedudukan karena ingin memiliki sifat yang luar biasa, artinya tujuan yang sangat mulia, walaupun tentunya juga caranya harus benar, bukan menghalalkan segala cara. Maka ini sama kata beliau dengan perkataan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga harta dan punya ilmu tentang itu. Iya. Nabi Yusuf alaihissalam kan ditawari sama raja, Pak. Kata raja, innaka ladainal yawma makinun amin. Kamu sekarang di sisiku punya kedudukan. Apa kata Nabi Yusuf? Kalau begitu jadikan aku sebagai bendaharawan, karena aku punya ilmunya tentang itu. Kenapa Nabi Yusuf minta jadi bendaharawan, Pak? Karena berhubungan dengan mimpinya raja. Si raja kan mimpinya apa, Pak? Ada yang ingat nggak? 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Lalu Nabi Yusuf menafsirkannya apa? Akan datang 7 tahun yang sangat kering sekali. Kemudian setelahnya akan datang 7 tahun yang subur dan gembur. Maka Nabi Yusuf minta, kalau gitu jadikan aku sebagai bendaharawan. Iya. Karena aku punya keilmuan tentang masalah itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Au qasada ikhfa'a aibin min uyubihi li alla tazula manzilatuhu. Kana dzalika mubahan. Kemudian di antara perkara yang mubah ya untuk meminta mencari kedudukan, itu maksudnya adalah untuk menghilangkan salah satu aibnya. Ya. Maka yang seperti ini pun mubah, kata beliau. Fa in talabal manzilah bi i'tiqadihim fihi sifah laysat fihi kal ilm wal wara' wan nasab fadzalika mahdhur. Kalau ia meminta kedudukan supaya orang-orang meyakini dia punya sifat padahal dia tidak punya sifat itu, maka ini jelas tercela. Seperti apa? Ilmu, waro, nasab, dan yang lainnya. Jadi yang tercela itu, Pak, kalau antum tidak punya kemampuan menjadi pemimpin, antum pengen jadi apa? Pemimpin. Apa kemampuan anda untuk jadi pemimpin? Kalaupun anda jadi pemimpin, yang ada jadi rusak, berantakan semuanya, Pak. Tapi kalau anda punya kemampuan dan anda memang hebat, kuat dalam memimpin, dan tujuan anda adalah untuk apa? Memperbaiki. Menurut beliau mubah saja, boleh. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Yusuf mengatakan, kalau begitu jadikan aku sebagai bendaharawan ya negara. Sesungguhnya aku orang yang bisa menjaga dan punya ilmu tentang itu. Kalau antum misalnya, Pak, di perusahaan, ya antum berharap supaya seperti halnya di perusahaannya, Pak, ya. Antum bekerja dengan baik dan yang lainnya dengan harapan supaya naik jabatan, jadi manajer lah. Dan antum memang berhak punya keilmuan, nggak masalah, silakan saja. Tapi ingat, jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jadikan itu hanya sebagai wasilah untuk kebaikan. Nanti kalau saya jadi manajer, saya ingin lebih memperbaiki lagi. Iya. Kalau memang tujuannya seperti itu, menurut beliau di sini kata Ibnu Qudamah, mubah saja.
Wa kadzalika law hassana shalah baina aydihim li'taqidu fihi al-khusyu'. Atau yang tercela contohnya lagi apa? Kalau ada orang yang membagus-baguskan sholat supaya supaya orang mengira dia khusyuk misalnya. Fa innahu yakunu mura'iyan, maka ini hakikatnya dia riya. Ingin dipuji orang. Fala yajuzu tamallukul qulub bitazwir. Maka tidak boleh mengambil hati orang dengan cara apa? Pencitraan. Hanya sebatas biar orang senang sama dia, padahal sebetulnya dia nggak punya kemampuan. Haram dalam Islam itu. Karena itu namanya menipu orang. Dan zaman sekarang yang namanya pencitraan itu hampir dilakukan oleh semua para pecinta jabatan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masalahnya ya, kalau di zaman dahulu para salafus soleh mereka lari dari kedudukan, Pak, masalahnya, Pak. Kalau antum baca berita-berita tentang salafus soleh, rata-rata mereka tuh lari dari kedudukan, gak mau jadi kedudukan. Imam Abu Hanifah pernah beliau dipanggil sama khalifah, dan khalifah minta dia jadi qadhi, gak mau. Padahal jadi qadhi kan gajinya gede, kedudukannya tinggi, dihormati orang, gak mau Abu Hanifah. Sampai dipaksa gak mau. Sampai khalifah berkata, kamu dusta. Ya, kan gara-garanya Abu Hanifah ngomong gini, aku tidak mampu jadi qadhi itu, aku gak berhak. Apa kata sang raja? Kamu dusta. Apa kata Abu Hanifah? Kalau aku dusta, pendusta tidak boleh jadi qadhi. Kalau aku jujur, maka aku pun tidak berhak jadi qadhi. Iya. Subhanallah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup. Nanti insya Allah akan masuk ke penjelasan obat cinta harta, cinta kedudukan, maaf. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.